dengan bentuk tidak teratur. Luka ini sering ditemukan pada kecelakaan saat berkendara atau kerja. Bisa dilihat gambarnya yang di sebelah kiri. Itu ada gambar tangan dan gambar leher yang kelihatan dalamnya. Lalu yang ketiga ada luka sayat atau kultus kisum. Ini merupakan luka ini tipis dan tajam seperti silet, pecahan kaca, atau bahkan kertas. Lukanya ini disebabkan oleh benda yang seperti itu. Lalu selain itu juga luka sayat bisa disebabkan oleh prosedur pembedahan. Saat akan operasi itu biasanya kan disayat dulu. Yang keempat luka tusuk. Luka tusuk ini disebabkan oleh benda tajam dan panjang seperti pisau, jarum, atau paku. Meski umumnya tidak menyebabkan darah banyak keluar, namun luka ini bisa menembus kulit hingga melukai organ dalam. Selain itu, luka tusuk juga dapat menyebabkan tetanus. Bisa dilihat gambarnya tadi. Lanjut ke luka tembak. Luka tembak merupakan suatu cedera pada tubuh akibat efek penetrasi proyektil atau peluru dari senjata api. Terdapat dua macam luka tembak. Yang ketujuh ada luka gigitan. Luka gigitan ini dapat menyebabkan yang pertama itu kerusakan jaringan secara umum. Yang kedua pendarahan serius bila pembuluh darah besar terluka. Yang ketiga infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Dan yang keempat dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular. Seperti itu. Next. Ya. Lalu ada luka memar. Luka memar terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit rusak atau pecah, sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya dan membeku. Hal ini menyebabkan kulit tampak kebiruan, merah, ungu, atau hitam, disertai bengkak dan nyeri. Selanjutnya, untuk tahap penyembuhan luka akan dibacakan. Tiga tahap penyembuhan luka. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah inflamasi. Inflamasi yaitu muncul segera setelah injuri dan dapat berlanjut sampai 5 hari. Inflamasi berfungsi untuk mengontrol pendarahan, mencegah invasi bakteri, menghilangkan debris dari jaringan yang luka, dan mempersiapkan proses penyembuhan lanjutan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu proliferasi. Proliferasi berlangsung dari hari ke-6 sampai dengan 3 minggu. Fibroblast atau sel jaringan penyambung memiliki peran yang besar dalam fase proliferasi. Selanjutnya yang tahap ketiga yaitu maturasi. Berlangsung mulai pada hari ke-21 dan dapat berlangsung sampai berbulan-bulan dan berakhir bila tanda radang sudah hilang. Dalam fase ini terdapat remodeling luka yang merupakan hasil dari peningkatan jaringan kolagen, pemecahan kolagen yang berlebih, dan regresi vaskularitas luka. Fase penyembuhan luka bisa dilihat di sini perbedaannya ya teman-teman. Mulai dari fase radang, gejala dan tanda, dolor, rubor, kalor, tumor, gangguan fungsi, lalu fibroplasia, jaringan granulasi, atau kalus tulang. Lalu, tahap ketiga, fase penyudahan, prosesnya pematangan dan perupaan kembali, gejala dan tandanya yaitu menutup, epitel atau endotel, mesotel, jaringan parut, atau fibrosis. Baiklah, selanjutnya faktor penyembuhan luka. 1. Usia. Anak dan dewasa penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Orang tua lebih sering terkena penyakit kronis. Penurunan fungsi hati dapat mengganggu sintesis dari faktor penyembuhan luka. 2. Nutrisi. Penyembuhan menempatkan penambahan pemakaian pada tubuh. Pilihan merupakan diet kaya protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan A, dan mineral seperti Fe dan Zn. Pasien kurang nutrisi memerlukan waktu untuk memperbaiki status nutrisi mereka setelah pembedahan jika mungkin.
3. Infeksi. Ketika mengalami infeksi pada luka operasi, tubuh akan lebih fokus melawan infeksi daripada penyembuhan luka, sehingga penyembuhan luka akan terhambat. 4. Obesitas. Pada orang yang gemuk, jaringan lemak di bawah kulit akan menghambat aliran darah ke luka. Hal ini dapat menyebabkan luka kekurangan oksigen dan penyembuhannya lebih lama. 5. Hematoma. Hematoma merupakan dua antikoagulan, mengakibatkan pendarahan. Makan dikit ya. Oh ya, adik-adik, Ibu. kalau Ibu diam ketika presentan membacakan materi, berarti itu Ibu anggap PPT-nya oke gitu ya. Tapi nanti kalau Ibu komentari, kalau untuk obat ini hanya contohnya aja ya, masih banyak obat yang lainnya gitu ya, yang mempengaruhi penyembuhan luka. Ini hanya contoh gitu ya. Ya. Oke, Zidni lanjut. Nah. Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya contoh kasus penyembuhan. Yang pertama ada luka mendidih. Dinginkan kulit yang melepuh di bawah air yang mengalir selama 20 menit. Sedangkan letakkan es, air es, atau zat berminyak di area yang kecil. Tutupi luka dengan lembab atau kain bersih. Perawatan rumah dengan tutupi luka bakar dengan perban untuk mengurangi kulit yang rusak dan mengurangi kemungkinan infeksi. Perawatan medis diperlukan jika 1. Luka bakar lebih besar dari ukuran tangan yang terbakar. 2. Area melepuh bagian wajah, tangan, lengan, kaki, atau alat kelamin. 3. Rasa sakit yang amat parah. Yang keempat, orang yang terbakar tidak sehat atau menderita diabetes. Selanjutnya ada luka kemih. Yang pertama, menepi ke lokasi yang aman dan segera cari pertolongan medis. Hentikan pendarahan dengan cara 1. Memberikan tekanan langsung. 2. Mengangkat bagian tubuh yang terluka lebih tinggi dari jantung. 3. Mengatasi shock. Dan 4. Memberikan napas buatan. Tunggu, Bilal, Ibu bisa lihat nggak apa semua luka di pas satu-satu ya? Coba next lagi slide-nya. Next. Oh, hanya contoh aja ya.
muncul, memang ada bertambah. Kemudian sel-sel jaringan kolagen itu sudah banyak pada tempat itu. Seharusnya dari fase kedua ke fase ketiga atau tahap ketiga itu terjadi adaptasi dari tubuh. Ketika jaringan ke-12 atau jaringan kolagen itu kelebihan diproduksi, seharusnya diserap lagi oleh tubuh. Ini ada kondisi keloid, gitu. Sehingga yang seharusnya datang jaringan ke-12 itu meninggi. Jadi kata Zidni tadi banyak yang lengkap, itu secara obat dan secara tindakan. Kalau obat kita berikan obat, ada interferon tadi, ada kortikosteroid. Kalau tindakan kita lakukan operasi, gitu ya. Oke, itu tentang keloid. Tapi yang penting mungkin patofisiologinya ya Fitri sama Zidni dari fase kedua fase ketiga itu. Makanya pada luka. Tapi Zidni mungkin Ibu inikan sedikit. Kalau keloid itu pada luka apa saja bisa terjadi. Pada luka apa saja bisa terjadi keloid itu. Termasuk luka memar tadi ya, luka lecet bisa. Tergantung respon tubuh terhadap jaringan T12 sama jaringan kolagen. Oke, Nabila. Sudah satu pertanyaan ya. Lanjut Nabila. Oh ya, tunggu. Kelas kalau ada masukan, Bu, saya tidak setuju atau Bu, saya membaca jurnal baru tentang gini-gini, silakan ya. Kita di sini kan konsepnya diskusi ya, Dede ya. Sharing. Gitu, ya. Oke. Silakan Nabila. Baik, terima kasih kepada Zidni yang sudah menjawab pertanyaan saya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada pertanyaan Yasmin yang akan dibacakan kembali oleh Zidni dengan Nabila. Kepada Zidni saya persilakan. Terima kasih Nabila Zahra. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yasmin. Yang mana pertanyaannya itu ialah kenapa pada luka yang hampir sembuh terasa gatal? Yang izin menjawab, biasanya rasa gatal pada yang akan sembuh itu sering terjadi akibat rangsangan fisik, rangsangan kimia, dan juga regenerasi atau proses perbaikan saraf. Beberapa contoh rangsangan fisik dapat terbentuk rangsangan mekanik, listrik, atau panas. Rangsangan kimia yang menyebabkan gatal pada luka mungkin disebabkan oleh histamin. Histamin banyak terdapat pada luka keloid dan juga luka hipertrofik, dan hal ini terjadi beriringan dengan pembentukan jaringan kolagen baru. Di sisi lain, regenerasi saraf terjadi pada semua proses penyembuhan luka. Pada saat regenerasi saraf ini, terdapat serat saraf yang memiliki selubung myelin tipis dan serat saraf C yang tidak memiliki selubung. Jumlah keduanya tidak seimbang sehingga dapat meningkatkan rasa gatal. Semua faktor inilah yang menyebabkan kontribusi yang menimbulkan rasa gatal pada luka saat penyembuhan. Mungkin itu jawaban dari saya. Itu biasanya gatal itu di fase berapa ya Zidni? Zidni, rasa gatal itu kita temukan kira-kira di fase yang keberapa? Fase pertama inflamasi atau yang kedua atau yang ketiga kira-kira? Ini kadang-kadang dibilang fase regenerasi juga ya. Karena di sana betul yang kata kuncinya tadi yang dibilang Zidni itu ada keluar mediator kimia. Salah satunya histamin gitu ya. Oke. Betul jawaban Zidni. Jadi rasa gatal itu dominan itu pada fase kedua, fase regenerasi atau proliferasi, karena mediator kimia itu banyak banget pada saat itu. Ya. Yang merah-merah itu kalau ada kita luka, kemudian mulai merah, daging-daging merah, fase kedua ya. Pertanyaan siapa tadi itu apa? Zidni? Pertanyaan dari Fadia Yasmin. Yasmin, bagaimana? Mana Yasmin? Ya Bu. Ya, bagaimana Yasmin? Ya terima kasih kepada Zidni dan juga Bu Ice yang sudah memberikan jawabannya.
Terima kasih. Iya. Oke. Ya, sama-sama responnya. Silakan Nabila. Baik, terima kasih kepada Zidni yang sudah menjawab pertanyaan ini. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya kembali tentang presentasi kelompok kami? Interupsi, izin bertanya. Interupsi. Ya, kepada Angela, saya persilakan untuk bertanya. Kenalkan, nama saya Angela Sarinita, izin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa pada penderita diabetes ketika mengalami luka atau terluka itu tergolong mengalami penyembuhan yang lama atau sulit? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan aja dulu ya, 3 pertanyaan. Jadi 1. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Interupsi. Ya, kepada Asia Azahra, saya persilakan. Sebelumnya maaf buat kelompok 3 sama Brica karena off cam karena jaringannya lagi kurang bagus. Perkenalkan, saya Askia Zahra, mohon izin bertanya. Untuk penyembuhan, untuk luka gigitan, misalnya kayak kita kegigit kucing nih, kan tadi kalau di penyembuhannya bisa buat suntik rabies ya, tapi kalau misalnya kita kegigit terus kita nggak ngalamin gejala entah demam atau nyeri, itu kita harus tetap suntik rabies atau enggak gitu. Terima kasih. Luka gigitan ya. Oh ya, Nabila kan yang punya kelas nih Nabila ya, apa kelompok 3 ya. Oke, 2 pertanyaan baru. Yang tadi luka pada DM, Angela, kemudian Zahra. Luka gigit, apakah harus dikasih anti rabies? Ada lagi pertanyaan? Interupsi. Ya. Silakan Nabila. Saya persilakan kepada Meli. Untuk Mila nanti ya. Ya maaf ya Mila duluan. Izin bertanya kepada kelompok 3 dan Bu Ika, untuk proses penutupan luka jika pada luka keloid kan dia ini ya penutupannya seperti ada Benjolan. rata, ya seperti ada benjolan. Namun dalam beberapa luka itu kan ada yang penutupannya seperti kopong gitu ya Bu. Itu terjadi kenapa ya? Karena saya ada bekas luka yang seperti itu, makanya saya ingin bertanya. Terima kasih kelompok 3. Oke, udah 3 dulu ya Mila. Mila sesi selanjutnya ya. Mila sabar ya. Masih ada waktu kok ya. Oke, silakan Nabila. Adik-adik, Ibu sebenarnya tidak menuntut jawaban yang sempurna ya, karena hari ini kita kan berproses. Kita berproses belajar. Jadi apa yang ada di kepala kelompok 3 silakan keluarkan saja. Nanti kelompok lain kalau mau membantu silakan, kalau enggak Ibu luruskan. Itu, ayo silakan luka DM, luka gigit rabies sama keloid, apa itu? Bekas luka itu tidak ada yang cembung, ada yang cekung. Nah, itu gimana itu kata si Melin. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Angela akan dijawab oleh rekan. Silakan dijawab teman-teman. Kalau yang tidak on mungkin di mute aja ya itunya, apanya suaranya. Silakan. Yang menjawab. Izin menjawab Bu. Ais. Izin menjawab untuk pada luka diabetes itu kenapa lama? Karena kadar gula darah di dalam tubuh itu terlalu tinggi. Maka hal tersebut dapat merusak saraf dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sistem apa, Dek? Sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Ya. Boleh kita ini aja dulu ya. Kita apa dulu ya, kita tampung. Jadi katanya kadar gulanya. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberi masukan? Enggak? Nanti Bu luruskan.
Atau kelompok 3 yang lain? Melin? Iya Bu, izin berkomentar apa Ya, boleh ya silakan. menambahkan jawaban dari Ais? Hmm, Karena di pembahasan sebelumnya sempat ada tentang diabetes ya. hmm, Itu mungkin kenapa diabetes lebih lama penyembuhannya karena terjadi apa ya, gangguan dari dalam tubuh juga, kayak ibarat ada terjadi proses yang mengganggu tubuh kita buat memproses penyembuhan luka. Kan kalau kita diabetes kan ini ya nggak bisa memproses apa ya namanya, nggak bisa ya mencerna, ibaratnya nggak, tubuh kita kesulitan mencerna gula yang ada dalam tubuh kita ya teman-teman. Jadi kadar gula dalam darah kita yang harusnya seimbang nih buat penyembuhan luka, karena kan darah darah merah kan buat ini ya, mengantarkan apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita termasuk untuk penyembuhan luka. Nah, mungkin karena ada kandungan gulanya yang terlalu tinggi dalam darah, jadi bisa menghambat penyembuhan luka yang ada. ya. Vanessa. Oh, Nabila, Ibu ini ya Ibu luruskan. Pokoknya kita terima semua ya. Kita terima jawaban Ais bisa. Pokoknya adalah menyentuh. Jawaban apa? Vanessa tambahan juga menyentuh. Ibu luruskan aja ya supaya nggak menghabiskan waktu. Pada luka DM, pertanyaan Angela tadi, DM, diabetes mellitus, penyembuhan lukanya memang lebih lama daripada orang normal. Karena pada pasien DM itu kan definisinya adalah glukosa di dalam darah lebih dari 100 mg per cc di dalam darah itu. Maksimalnya hanya boleh 100. Kalau pada DM itu lebih. Sehingga di dalam darah itu glukosa itu dia sebagian mengikat oksigen. Yang pertama. Yang kedua terjadi namanya proses anaerob. Udah kalau ada anaerob, ada lagi yang mengikat oksigen glukosanya, ya sudah, oksigennya dikasihkan ke jaringan akan berkurang. Sementara untuk proses penyembuhan luka kan butuh metabolisme lebih. Mereka harus menyerap oksigen, gitu ya. Sehingga metabolisme di jaringan tersebut otomatis terganggu, sehingga protein untuk penyembuhannya kurang, gitu ya, Angela. Pada pasien DM, ya, Angela. Ya Bu, baik, terima Oke. kasih atas Oke. penjelasannya Ibu dan kelompok 3. Ya, oke ya. Lanjut Nabila, kelompok pertanyaan rabies sama yang cembung tadi ya. Kak Gigit. Ya baik. Saya boleh menjawab tidak, Bu? Boleh, siapa aja boleh. Moderator itu kan dia double kan jabatannya, moderator juga, kan juga anggota tim juga kan. Silakan. Ya, saya mau mencoba menjawab untuk bopeng ya. Saya tuh mikirnya ibarat kayak jerawat gitu. Jerawat kalau misalkan di otak-atik kayak dipencet terus atau apa kan itu nanti akhirnya jadi bopeng. Jadi bopeng lah pokoknya. Nah, itu tuh karena bopengnya itu tuh kulitnya tuh rusak. Aduh gimana ya Ibu jelasinnya, saya tuh bingung. Boleh cerita aja lah, kan kita sekarang istilahnya ya, apa yang di kepala tuh silahkan aja. Ibu nanti meluruskan. Apa gitu nggak apa-apa. Ya jadi tuh kan jadinya bopeng. Nah itu tuh karena kelenjar minyaknya itu yang ada di kulit lapisan dalam itu pecah. Nah itu menimbulkan luka yang biasa disebut dengan jaringan parut. Nah jaringan parut ini menarik kulit lapisan atas sehingga menimbulkan bekas cekung seperti berlubang. Seperti itu. Melin, apakah terjawab? Ya Nabila, makasih. Ibu luruskan ya. Ibu luruskan. Ya boleh Ibu. Pokoknya semua jawaban mahasiswa itu benar. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Kecuali salah itu
jawabannya seharusnya putih menjadi hitam. Tapi di patofisiologi biasanya tidak ada yang salah. Yang perlu itu hanya yang itu hanya kadang-kadang berbelok-belok, muter-muter, ya. Jadi penyembuhan luka itu ada yang kalau menonjol itu cekung ya, cekung. Ada yang cembung yang kata pertanyaan. Di fase kedua. Mungkin kelompok radang yang kemarin itu ada menampilkan gambar, kan ada jaringan yang kebuang nggak ada Dek di proses radang itu, kena tusuk, kemudian ada seperti begini ya, begini kayak segitiga panjang itu kan, itu sebenarnya kan jaringan terbuang. Karena sudah luka, kayak tadi itu luka tusuk, luka tembak itu kan ada berlobang, itu sebenarnya jaringannya hilang. Jaringan hilang itu pada tempat yang luka itu, yang pertama itu akan terjadi proses radang yang disampaikan oleh kelompok kemarin. Dimakan semua kuman-kuman bla 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 blanya. Kemudian lanjut ke fase penyembuhan luka, tidak punya kelompok radang lagi. Fase penyembuhan luka yang kedua, di mana pada tempat-tempat tersebut berdatanganlah sel-sel kolagen, sel-sel fibroblast untuk menutup yang terbuang tadi adik-adik, yang berlobang tadi ditutup sama jaringan kolagen. Itu ditutup, seharusnya penutupannya itu datar lagi deh, seperti gambarnya kelompok kemarin. Datar lagi sesuai kebutuhan. Tetapi kan kadang-kadang tubuh kita ini kadang-kadang hipoaktif, kadang-kadang hiperaktif. Diminta 10 sel fibroblastnya, datang 12. Diminta 10, kadang-kadang datang 5. Bu, penyebabnya apa? Salah satunya kalau diminta 10 datang 12, mungkin karena faktor individu. Itu yang kecenderungan keloid. Atau diminta 10 datang 5, berarti pasiennya kurang gizi. Karena sel-sel fibroblast itu kan bahan utamanya adalah protein. Itu sebenarnya bisa kita bantu dengan proses penjahitan luka. Gitu. Makanya tujuan salah satu menjahit luka itu adalah supaya penyembuhan lukanya sempurna. Itu juga bisa kalau kayak Vanessa itu bertanya, itu karena gaya gravitasi pada tubuh. Sehingga dia mencembung. Gitu deh. Jadi Bu, bagaimana? Ya seharusnya, dan betul kata Nabila itu, kalau ada proses luka, jangan dilakukan sentuhan yang tidak dibutuhkan. Lagi gatal-gatal tuh adik-adik, ini lagi ceret, keluarlah lagi jaringan-jaringan granulasi. Padahal itu biarkan aja tubuh menyeleksi sendiri gitu ya. Gitu Vanessa. Jadi di proses kedua kita zoom, karena kita belajar sekarang adalah patologi umum, di patologinya ya, di mekanismenya, itu dia bermainnya di fase kedua dan fase ketiga. Supaya penyembuhannya datar, bagaimana Bu? Kita bantu dengan proses menjahit, gitu ya, menjahit luka. Gitu ya Vanessa ya. Ya, Baik, Bu, terima bisa kasih. nggak diobati Bu? Bisa. Keloid tadi bisa diobati. Sekarang akan ada namanya ilmu kedokteran ini ya, bedah kecantikan. Bisa. Semuanya sekarang bisa. Dari A bisa dirubah menjadi B ya. Oke. Kembali ke Nabila. Masih ada satu pertanyaan Nabila. Tentang rabies. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dari Ibu Yuke. Lalu untuk pertanyaan Askia itu, apakah kita perlu suntik rabies ya? Dari kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab? Kalau nggak ada yang bisa, kalau tidak menjawab, ada kelompok, ada kelas, ada yang menjawab, atau Ibu aja? Ibu aja ya, kita menghemat waktu ya. Luka gigit. Sebenarnya itu pertanyaan Zahra ya. Zahra. Luka gigit rabies. Rabies ini sebenarnya kan adalah ini ya Dek, ada mikroorganisme yang dia hidup di air liur hewan. Jadi dia berkembang biaknya di air liur. Air liur hewan apa saja yang bisa tumbuh si mikroorganisme ini? Dia di air liur anjing,
kucing, monyet. Dan digigit kucing, anjing, monyet, atau kelelawar harus. Jadi rabies ini kalau dia ada di air liur hewan tersebut menggigit kita, berarti si mikroorganismenya tuh nyampe nggak di tempat kita, di tubuh manusia? Nyampe. Kalau sampai di tubuh manusia, permasalahannya si mikroorganisme ini menyebabkan gejala klinis. Pasiennya apa? Langsung mengenai saraf si manusia. Sehingga pasiennya biasanya kejang-kejang dan lain-lain. Saraf. Si mikroorganisme kena saraf pada manusia. Sehingga kalau ketahuan seperti itu, kita lakukan namanya suntik rabies. Rabies itu apa? Seperti ini, imunisasi. Kita bunuh. Tapi apakah semua orang yang digigit anjing dan lain-lain itu enggak? Tergantung si hewannya itu ada rabies atau tidak. Nah, biasanya tanda-tanda si hewan itu mengandung rabies atau tidak, ketika dia setelah menggigit, beberapa hari setelah itu dia biasanya si hewannya tuh mati. Mati si hewannya, bukan manusia. Kalau manusianya, kalau sempat di area ini digigit, area ke kepala ke atas, kan langsung misalnya si pasien. Kalau itu kita kasih anti rabies, Dek. Gitu. Tapi jangan takut, nanti dicakar kucing, kata bucih harus anti rabies, enggak gitu ya. Itu nanti kalau apa gitu, kalau was-was. Tapi kalau kucing peliharaan biasanya kan kita kasih suntik ini ya, kita suntik dulu biasanya. Kalau anjing peliharaan juga biasa kita suntik. Yang kita attack tuh mungkin monyet atau kelelawar ya. Ya, Zahra ada pertanyaan? Iya, makasih Bu. Berarti kalau misalnya kayak kucingnya udah divaksin atau anjingnya udah divaksin, berarti kayak kemungkinan dia rabies itu hampir nggak ada mungkin ya Bu? Ya, biasanya nggak ada. Kalau kucing hewan peliharaan pasti kita ini kan. Biasanya itu yang liar deh. Hewan-hewan liar yang itu. Tapi belum tentu semua hewan liar punya rabies ya. Gitu. Ya, baik. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nabila, silahkan. Tadi kan yang bertanya siapa tadi? Si Mila ya. Nabila, mana ya kok hilang dari Ibu ya? Nah, ada Nabila. Silakan Nabila. Adik-adik, apakah kita tetap diskusi sampai jam 11:10? Kuat nggak kuotanya? Atau kita batasi 3 pertanyaan setelah ini, habis itu kita ini kita punya grup nggak? Nggak punya ya, Giska? Nggak punya kita ya? Izin menjawab Bu, belum ada sepertinya. Belum ada. Nanti kalau memang ada yang terpending pertanyaan yang banyak, kita bikin grup. Tapi kalau kelar di Zoom, udah kita di Zoom aja. Oke, mungkin 3 pertanyaan terakhir aja ya Nabila. Iya Ibu, boleh. Yang pertama Mila dulu, kasih ini. Mila kan dari tadi tuh sudah buka kamera. Mana Mila tadi? Interupsi Bu. Ya. Transfer belum? Ini ada transfer lagi nih kan. Kalian di ya. Iya itu ya. Silakan Mila. Mila ke Nabila ya. Iya Bu. Perkenalkan, nama saya Amalia dari kelompok 6. Papua ya? Mila Papua ya? Iya Bu. Iya. Silakan. Izin bertanya ke kelompok 3 untuk penyembuhan luka. Biasanya itu kan kalau ada orang yang terkena luka lecet atau luka gigitan dari ular, apalagi kalau misalnya lagi kayak berburu gitu ke hutan, terus kena luka gitu. Nah, mereka itu biasanya kasih daun gitu kayak ditumbuk atau dilumatin gitu, terus taruh di lukanya gitu. Nah, menurut kelompok 3, apakah pengobatan seperti itu efektif untuk penyembuhan luka atau justru malah membuat infeksi? Terima kasih. Baru 1 pertanyaan dari Mila, mungkin pengalaman tuh di Papua ada buah merah ya Mila. Buah merahnya terkenal banget itu di kampungnya si Mila. Iya Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kelas? Interupsi Bu. Ya, Hanafi Irsyad. Perkenalkan, nama saya Irsyad Hanafi. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa orang yang mengalami trauma itu
lukanya sulit disembuhkan, terutama pada luka yang di psikologisnya. Gimana? Orang yang trauma, ini traumanya bentar, ini ya, Ibu luruskan ya adik-adik, trauma itu sebenarnya ada dua ya, istilahnya secara ilmu bedah sama secara ilmu jiwa. Kalau yang bedah itu trauma itu ini, kena benda asing, kejeduk, kena pukul, kena tembak, bla bla bla, itu trauma. Tapi kalau trauma secara psikis, trauma ya, psikisnya bukannya fisik gitu. Itu kita bedakan. Sekarang pertanyaan dari Irsyad, pada orang yang trauma ini trauma psikis atau trauma fisik, Irsyad? Psikis, Bu. Psikis, kenapa penyembuhannya sulit untuk disembuhkan, Bu. Oh, tapi lukanya bukan luka berdarah-darah ya, tapi luka patah hati gitu ya contohnya? Iya. Iya, Bu. Ngakak banget. Ya. Bisa-bisanya. Nggak apa-apa, Irsyad. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya nanti pertanyaan di siang itu sama Bu Nurul. Tapi Ibu bantu jawab karena Ibu memang interest pada ilmu psikologi ya. Oke, 2 pertanyaan. 1 Mila tadi yang dikunyah-kunyah, Irsyad trauma psikis penyembuhannya lama. Ada lagi? Ada yang penting dipahami ya definisi luka apa, kemudian faktor-faktor penyembuhan luka atau apa saja yang mempengaruhi, kemudian mekanisme penyembuhan luka yang 3 tadi itu dia ada batas-batasnya. Antara fase 1, fase 2, fase 3 ada batas-batasnya. Kemudian jenis-jenis penyembuhan luka tambah lagi nanti. Dan pendekatan kalau luka ini dari segi fisioterapi, apa sih fungsi fisioterapi itu nanti tambah untuk kelompok 3. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Nggak ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Ya, silakan Zidan. Ya, izin tanya kelompok 3. Kenapa kalau misalnya luka bakar tuh biasanya sembuhnya enggak 100% hilang bekasnya, pasti selalu berbekas di kulitnya, entah strukturnya teksturnya agak beda dengan kulit yang lain gitu. Terima kasih. Luka bakar, kata si Zidan, luka bakar itu selalu ada ininya, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Nah gitu. Silakan kelompok mau menjawab atau Ibu yang mau menjawab? Ya Ibu, saya izin menjawab dari pertanyaan Mila ya Ibu. Mila ya, yang ini ya, yang daun-daun yang punya. Ya. Maaf ya Mila kalau misalkan salah. Karena kalau menurut kelompok 3 itu untuk yang tadi Mila bilang itu jatuhnya kayak pertolongan pertama gitu. Jadi tuh kayak tadi kan katanya habis berburu gitu ya, terus tiba-tiba luka. Kan nggak mungkin lukanya parah terus kita gotong-gotong bawa ke rumah sakit, yang ada nanti keburu meninggal kan pasiennya. Nah, jadi di pertolongan pertama dulu dengan cara ya kayak tadi Mila bilang, katanya pakai daun-daunan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus juga saudara saya pernah, itu dia kan luka. Nah, itu lukanya itu abis dari dokter itu tuh disembuhin pakai daun binahong katanya. Daun binahong itu fungsinya biar lukanya itu cepat mengering, seperti itu. Ya, seperti itu Ibu. Apakah benar? Pokoknya semua jawaban mahasiswa itu adalah benar menurut Ibu. Karena kita sekarang belajar patologi, semuanya diterima. Cuma apakah nyangkut atau tidak? Ya, Ibu luruskan. Jawaban Nabila itu ada. Itu sesuatu yang Ibu zaman dahulu kala waktu Ibu masih kecil-kecil, nenek Ibu juga pakai gitu, Mila. Kalau Ibu kan orang Sumatera, ingat banget Ibu, nenek Ibu. Kalau kita luka, diambil daun singkong, tahu? Adik-adik masih kenal daun singkong nggak? Ibu takutnya adik-adik sudah nggak kenal. Daun singkong itu daunnya itu dikunyah sama nenek Ibu itu pakai mulut, bukan ditumbuk.
dikunyah pakai mulut, lalu ditaruh di sana, gitu. Salah nggak neneknya orang itu? Ada benernya, tapi ada perlu kita koreksi. Ya, Adik-adik di mulut ini punya enzim nggak? Punya, Bu. Punya, Ibu. Enzimnya apa? enzim petialin. Enzim amilase. Oh, ya, amilase. Amilase. Kemudian punya kelenjar saliva nggak di mulut? Ada alir. Punya, Bu. Punya saliva. Ada 3 ya, ada 3 saliva di sini sumbernya dari kelenjar parotis, kelenjar sublingualis dan lain-lain ya, gitu. Fungsi saliva itu salah satu sebenarnya apa, Dek? Membantu proses pengunyahan. Untuk antiseptik juga enggak? Enggak. Ya, antiseptik. Jadi ketika daun singkong itu dikunyah, ada antiseptiknya enggak? Ada. Ada. Nah, berarti luka itu dikasih antiseptik. Itu benernya. Berarti nenek kita itu sudah hebat dulu. Tapi ada perlu kita koreksi sedikit. Kalau anjing yang belum tentu dia steril. Kita itu dia infeksi sekunder, memperberat infeksi. Gitu. Itu bagaimana, Bu? Apakah air liur aja yang kita taruh di lukanya? Enggak. Kalau luka itu ada, yang pertama sekali sebenarnya konsepnya yang penting kita lakukan adalah membersihkan benda-benda asing di permukaan luka. Jadi kalau ada luka, yang pertama kita lakukan adalah cuci dengan air mengalir. Cuma kalau di pelosok, kalau ada luka yang luas itu, yang pertama sekali kan perdarahannya kita stop, kemudian kita tutup dengan kain tipis yang bersih. Sampai kita bawa ke pusat, ini ada ya, ke pusat kesehatan. Gitu. Jadi yang daun-daun itu ada benernya, ada yang perlu kita koreksi. Kalau benernya air liurnya gitu ya, Mila. Kalau untuk daun apa kata Nabila, Ibu no comment ya Nabila, karena Ibu kan tidak mendalami tentang proses herbalisasi, herbal. Jadi itu mungkin ada perkembangan lagi, tapi ini di luar dari konteks kita. Kalau daun Hongkong apa tadi gitu ya, Nabila ya. Gitu. Yang penting, gitu itu Ibu no comment aja, karena itu di luar dari konteks. Prosesnya itu harus steril. Jadi pakai air mengalir aja dicuci, kemudian ditutup dengan sampai dibawa ke tempat ini, itu khususnya nanti untuk luka bakar. Kalau luka bakar itu ya kita tutup ya Dede, supaya tidak ada infeksi sekunder, kuman-kumannya masuk. Gitu ya, Mila. Baik, Bu. Iya, sama-sama. Termasuk ya luka itu yang dikasih Pepsodent atau pasta gigi itu tidak disarankannya Adik-adik. Itu benda asing yang memperberat luka. Nah, tinggal satu pertanyaan ya Nabila ya. Bukan, ada Irsyad, ada Zidan ya. Irsyad nanti Ibu yang bantu. Zidan ada yang Irsyad belakangan aja. Pertanyaan Zidan ada yang mau jawab Nabila? Iya, Bu. Nah, pada luka bakar kok suka terjadi ada bekas warnanya ya, perubahan warna pada kulit? Ya, izin menjawab ya Ibu. Kalau menurut kelompok 3, kenapa warnanya itu berbeda? Mungkin karena tergantung dari tingkat keparahan bakarnya itu, Bu. Jadi kalau misalkan udah sampai derajat 3 kan itu berarti udah sampai ini banget ya. Nah, itu penyembuhannya itu pasti nggak 100%. Jadi kulitnya itu berubah warna. Tuh, nggak masuk kayaknya ini. Ya Ibu luruskan aja ya. Iya, Semua jawaban mahasiswa benar. Semua pertanyaan mahasiswa tidak ada yang salah. Yang perlu nanti Ibu tambahkan, kurangi atau Ibu luruskan. Zidan dan adik-adik semuanya, kuncinya nanti tolong dipahami lagi. 3 stadium penyembuhan luka. Semuanya kalau adik-adik paham, adik dalami itu terjawab semua. Termasuk pertanyaan Zidan. Ketika proses itu di proses yang ketiga, tahap ketiga, itu yang pemberi warna kulit kita itu apa ya Dede ya? Sel melanin. Melanin.
Ya, melanosit, melanin gitu kan. Itu adanya di kalau anatomi itu kan lapisan kulit ada 3 ya, Dek. Lapisan pertama apa namanya? Dermis. Lapisan kedua, dermis. Epidermis. Lapisan ketiga, subkutan. Pada lapisan apa sel-sel melanin itu adanya? Epidermis. Itu apa lapisan 2? 2, Bu. Dermis. 2. Lapisan? 2. Dermis. 2. Lapisan dermis kita temukan sel-sel melanosit. Kalau terjadi luka Zidan, jadi Ibu ini kan Zidan mungkin karena pengalaman lihat pasiennya di luka bakar aja ya. Di luka apa saja, kalau luka apa saja berarti kan kehilangan jaringan apapun, berarti dermis sama epidermis sama subkutan sama ototnya itu kan hilang. Sehingga pada fase kedua fase kedua akhir dan fase ketiga itu sel-sel melanositnya akan aktif, Dek. Gitu. Cuma keaktifan sel-sel melanositnya tidak bisa kita kontrol. Makanya pada penyembuhan luka itu terjadi penyembuhan luka itu bisa putih atau bisa hitam ya dari warna kulit yang dasarnya. Karena sel-sel melanositnya tidak bisa dikontrol oleh tubuh. Memang tubuh nggak bisa kita kontrol, sel melanosit hari ini enggak. Caranya bagaimana? Kita tambah dengan obat-obat dari luar, gitu. Jadi kalau ada kecenderungan bekas lukanya jadi putih, sampaikan kepada tim kesehatan yang mengobati. Nanti akan ditambah obat yang mengontrol sel-sel melanosit dari luar tubuh ya. Kalau dari dalam tubuh kan sudah ada, gitu ya, Zidan. Bu, saya punya bekas-bekas yang hiperpigmentasi sekarang, Bu. Bisa nggak saya hilangkan? Bisa, Zidan. Tinggal ada semua tinggal dikasih obat oleh orang yang berkompeten memberinya, gitu ya. Oke, Zidan. Terakhir, Ibu ambil pertanyaan dari Zidan. Puas pertanyaannya, jawabannya? Udah, Bu. Udah ya. Sekarang pertanyaan dari Irsyad. Atau ada yang bantu dulu. Jadi Irsyad lebih ke ini psikologi kesehatan itu materinya Bu Nurul. Udah pernah kuliah dengan Bu Nurul? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu Nurul itu cantik. Jadi kalau ada belajar sama Bu Nurul itu aduh rasanya fresh gitu ya. Cantik karena beliau psikolog ya. Tapi basicnya fisioterapi. Kemudian ngambil S2-nya psikolog. Muda, cantik, dan orangnya lembut. Pokoknya ini deh, enak. Dulu kan Ibu yang PJ psikologi kesehatan, Bu bertim. Sekarang pahlawannya. Oke, Irsyad, Ibu ini aja ya. Trauma, ini di luar dari konteks, tapi nggak apa-apa. Trauma itu ada 2 ya, trauma fisik seperti kejeduk, kena tembak, kena pukul, itu trauma fisik. Ada namanya trauma psikologis. Trauma psikologis itu ketika ada sesuatu yang membuat sesuatu itu tersimpan di alam bawah sadar. Itu yang kita sebut dengan trauma. Secara psikis ya, bukan fisik. Bu, penyembuhannya kenapa trauma itu lama? Bisa lama, bisa cepat. Itu tergantung alam bawah sadarnya mau dimunculkan lagi apa dikubur. Gitu, Hanafi. Karena secara teori, ternyata jiwa kita ini ini di luar dari patom ya, tapi nggak apa-apa lah kan. Jiwa kita ini pernah menonton film Titanic? Pernah. Pernah. Titanic itu kenapa dia tenggelam? Berat? Gunung es. Gunung es, dia tabrak gunung es. Gunung es itu tuh kan yang kelihatan waktu kata si nahkodanya itu kan hanya sedikit aja kan munculnya. Sehingga nahkodanya pede aja kan lanjut. Ternyata dia tabrak. Ke dalamnya panjang nggak, Dek? Dalam nggak gunung esnya? Iya. Panjang, Bu. Panjang sampai ke dalam itu sekitar 93%. Sehingga yang dia tabrak itu sebenarnya oleh si Titanic itu gunung es yang ada di laut. Begitu juga kejiwaan kita, alam bawah sadar kita itu katanya ada sekitar di atas 90%. Itu yang kita simpan terus. Dan kita tidak mau melepaskan sesuatu yang kita simpan.
Karena disimpannya kan secara otomatis. Caranya bagaimana? Memang harus kita ini kan, kita keluarkan, kita buang, kita delete filenya. Filenya delete, setelah di-delete, udah bikin file yang baru. Adik-adik, ini jadi belajar ilmu jiwa jadinya, karena Ibu memang sangat interest dengan ilmu jiwa ya. Kita itu punya 3 masa, adik-adik. Masa lalu, hari ini, masa depan, dan besok. Yang punya kita tuh kapan, adik-adik? Yang punya kita tuh yang hak kita utuh tuh kapan? Hari ini. Masa lalu atau hari ini atau besok? Hari ini. Hari ini, Bu. Ini yang punya kita, adik-adik. Cuma hari ini. Hari ini pun kapan? Ya yang sekarang lagi ngomong sama Bu Ice. Itulah yang haknya adik-adik 100%. Nanti jam 11 masih punyanya adik-adik enggak? Belum tentu. Yang kemarin, yang hari Minggu, yang habis weekend, udah enggak punya adik-adik lagi. Hari ini yang punya kita. Kenapa kita tidak melakukan do the best yang kita punya sekarang? Kemarin tuh sudah lupakan. Bu, masa saya melupakan kemarin saya diomel-omel sama Bu Ice? Masa saya melupakan? Melupakannya bukan gitu. Ya berarti Bu Ice ngomel-ngomel, oh ternyata saya gini, udah gitu. Kata Bu Ice, saya perbaiki, udah diperbaiki, habis itu nggak usah lagi diingat. Kata Bu Ice kan teori aja, kan susah. Itu adanya semuanya di sini, adik-adik. Saya paling cantik loh di kelas. Kita munculkan, saya paling pintar loh, bukan paling pintar ya, ini. Saya bisa kok, gitu loh. Saya bisa kok, siapa bilang saya tidak bisa? Itu akan tertanam di bawah alam sadar bahwa saya bisa, memang akan bisa, adik-adik. Jangan pernah menegatifkan diri sendiri, saya nggak bisa, saya kan lulusan SMA yang ini, pamannya kata Mila, nggak ada, saya bisa. Gitu. Jadi trauma psikis itu memang dari sini sama sini bisa menghilangkannya. Tapi caranya bagaimana? Sebenarnya ada terapinya. Irsyad Hanafi kalau kita punya pasien, Ibu dulu ada pelatihan ya, bagaimana cara terapinya. Tapi kan nggak mungkin Ibu ajarin di sini kan, Irsyad, karena kita sekarang belajar patung. Tapi ada caranya. Bagaimana kita mendelete file alam bawah sadar kita yang negatif, gitu. Bisa dan bisa, gitu. Cuma kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, ya udah tidak akan bisa-bisa, adik-adik. Adik-adik jangan pernah mau di zona nyaman. Kalau zona nyaman itu tidak akan maju, tanda kutip ya. Bangun tidur adik-adik kalau pagi itu salah satu kiat ya terapinya itu adik-adik bercermin. Lalu say hello kepada diri sendiri. Halo Irsyad, kamu sekarang kok rasanya lebih fresh ya. Halo Angela, hari ini kamu kok cantik lagi ya. Kamu ngomong, Angela ngomong dengan Angela yang ada di cermin. Hari ini kita ini Angela ya. Hari ini kita harus ini loh, kita kuliah loh dengan Bu Ice nanti. Pokoknya saya nanti akan menjawab apapun itu yang saya jawab gitu. Ya, makasih ya Mata. Zidan bilang makasih ya Mata, kamu hari ini saya akan ketemu loh sama teman-teman saya gitu. Itu akan menimbulkan oksigenasi di tubuh. Endorfin kita akan bertambah gitu. Kata ini kata pakar psikologi ya, yang bisa membuat diri kita itu bahagia, yang bisa membuat dan menghargai diri kita itu mau 100 harganya mau 90, mau 95, itu siapa adik-adik? Apakah bunda, mami atau mama, papa, adik, pacar? Enggak. Siapa yang menghargai ininya 100? Kita sendiri. Kita hargai diri kita. Jadi setiap hari itu kita kasih poin nilai kita itu 100. Oh kata orang, oh saya dibilang orang itu jerawat, jelek, ya orang aja yang bilang. Kalau saya bilang saya gemuk, nggak apa-apa. Big is beautiful kan katanya. Nah gitu, jadi kesimpulannya apa? Kita percaya diri.
gitu ya. Cara biasanya menghilangkan trauma. Tapi biasanya ini sedikit ya Ibu, kalau sudah ada tipe 2 personal, ekstrovert dan introvert. Kalau orang ekstrovert, kalau dia ada masalah, dia punya teman bicara. Orang introvert dia simpan. Nah, kalau introvert mencobalah untuk mencari teman untuk bicara, gitu ya. Itu akan, kalau kita berbagi itu akan lebih bagus ya daripada disimpan sendiri. Adik-adik, kalau ada yang mau konsul sharing-sharing tentang psikologi, monggo. Ibu sangat suka. Tapi japri ya, jangan di grup. Bu, saya Zidan. Bu, saya patah hati ditolak sama siapa gitu umpamanya kelas ini kan. Lalu Zidan share di kelas, jangan ya. Karena prinsip dari seorang dokter atau ahli kesehatan atau psikolog harus menjaga rahasia pasien, nggak boleh. Gitu ya. Oke, gitu Irsad tentang trauma gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu kasih contoh satu. Trauma melihat api. Dia pernah mengalami kebakaran. Keluarganya meninggal. Ibu itu kemarin menghandle pasien yang tsunami ya. Tsunami Ibu tim gitu kan. Dia di depan matanya sendiri. Keluarganya ditarik ke laut. Dia kebetulan bisa naik pohon kelapa gitu kan. Lama memang Zidan traumanya. Itu kita terapi. Dan bisa. Ya. Pokoknya yang penting di sini niat ya, niat. Saya harus better. Kalau menurut Ibu bukan better, kalau Ibu, prinsip Ibu, kalau Ibu ngasih ini. Lakukan do the best today. Hari ini lakukan selalu yang terbaik, karena yang punya kita itu hanya hari ini adik-adik. Besok tuh belum tentu punya kita loh adik-adik. Kemarin itu lupakan. Jadi jangan pernah mikir, aduh gimana ya nilai patologi saya ya, gimana ya dengan Bu Ice, gimana ya nanti saya presentasi minggu depan, kena marah nggak sama Bu Ice, aduh saking banyaknya, aduh gimana ya, nanti bisa nggak saya UTS, laptop saya rusak nggak gitu, semakin banyak itu, nggak usah. Hari ini aja, saya aktif hari ini, laptop saya hari ini bagus, udah. Ini udah kemana-mana kita kuliahnya nih, oke, Irsad. Kalau apa-apa silakan japri Ibu, Irsa dan mahasiswa yang lain. Silakan. Nabila, Ibu kembalikan. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ice yang sudah menjawab pertanyaan Ibu Isyad. Ditutup saja kan ya, Bu ya? Ya, karena ini ya, kasihan adik-adiknya kuotanya terlampau lama. Ya. Maka berakhirlah sudah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami dan sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf apabila jawaban dari kelompok kami kurang, dan terima kasih kepada Ice yang sudah meluruskan jawaban-jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu evaluasi ya kelompok 3. Dari PPT-nya tampilannya kelompok 3 cantik ya, bagus lah, lucu gitu kan. Cuma untuk kontennya nanti ditambah ya kelompok 3 yang Ibu sampaikan tadi ya, penyembuhan luka primer, sekunder dan lain-lain gitu ya. Nanti diperbaiki. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih banyak adik-adik. Proses pembelajaran hari ini, silakan belajar, didalami lagi. Ibu tutup, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan di close dulu ya, kita ini dulu, foto-foto dulu. Waalaikumsalam. Karena nanti Ibu akan setor nanti mana yang paling banyak. Ini 46. Mahasiswa berapa ya Giska? Ibu lupa lagi terus. Temannya berapa semua ya? Ini menjawab Bu, 46 orang. Oh lengkap ini, berarti nanti Ibu ambil yang lengkap. Silakan, tapi kalau bisa kalau lagi foto ini on, kameranya di on kan ya? Di ini, Adiba lagi ya, seksi.
Adiba seksi ini ya? Iya, Bu. Mas ya? Ya, silakan. Slide 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Sudah, makasih. Ibu kalau melihat ekspresi mahasiswanya lucu banget ya. Ya, oke adik-adik, kita sudah ini ya, sudah selesai praktikumnya. Oh ya, videonya nanti di-share aja ya. Kelompoknya kasih ke ibu. Kalau apa nanti lalu ibu bilang iya, baru di-share di kelas. Untuk selanjutnya kalau kelompok lain juga begitu ya. Oke. Sokin guys. Sokin guys. Jam balik jam. Sini lupa. Nilzam. Gue kesel banget sama lu, gue bilang bahas Danus, lu belum bahas Danus ya sampai sekarang. Mana Jam Nilzam? dimarahin mama tuh. Bilal tuh partner lu. Bilal di chatting. Ngechat Pak Arfian baiknya jam berapa sih?